Jadi nanti yang menilai jawaban Agus dan memutuskan kelanjutannya bakal gimana adalah majelis hakim ya guys. Hola netizen yang tercinta, Pablo Benua sebagai kuasa hukum donatur mengaku siap melaporkan Agus setelah menggugat perdata Denny Sumargo. Pablo Benua sendiri menggugat Agus atas tuduhan penggelapan. Ia juga melaporkan yayasan milik Pratiwi Novianti. Pablo Benua menyebut ia sengaja melaporkan orang-orang terkait agar masalah terkait donasi cepat rampung. Mendengar pernyataan Pablo Benua, Denny Sumargo cukup kaget. Denny Sumargo sendiri mengaku baru tahu jika Agus sebagai penerima bisa dilaporkan. Denny Sumargo mengakui keinginannya untuk buka donasi pada Agus awalnya semata-mata karena simpati. Dan informasi nih, gue bukan cuma menggugat di pengadilan, tapi tadi malam gue sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Gitu. Agus? Ya. Agus Salim, dugaan tindak pidana penggelapan terhadap uang donasi tersebut. Lu bikin LP? Yes. Ada buktinya? Ada. Wah, bentar ya. Berarti bisa penerima uang itu juga bisa kena? Penerima uang itu bisa kena. Dia aliran dananya kemana aja kan nanti bisa kita cek. Oh, aliran dananya nanti yang ditelusuri? Yes, betul. Kalau dia pakai ya? Kalau dia pakai. Kalau dia nggak pakai, nggak dong? Tapi ketika dia mengalihkan, ditransferkan saja misalnya dari rekening si Agus tersebut ke rekening A, B, nah itu tetap nanti akan dipanggil. Pertanggungjawabannya ada. Oh, ini surat laporannya, lihat ya. Kamera kali. Kelihatan di situ tuh. Ini kayak konferensi pers. Ini udah lu press con. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, gue nonton podcastnya Bang Densu kan panjang tuh ya, 1 jam ya kan. Tapi itu sebenarnya belum kelar nih, gue masih ngegantung nih Bang Densu ya kan. Yang sampai lu tuh lagi makan bakmi gitu loh ya kan. Itu masih ngegantung nih. Nah, tapi ya guys, dari serangkaian apa yang di podcastan di Bang Densu itu ya kan, yang gua nangkep nih ya, maklum nih otak gue udah terlalu penuh ya, overload ya kan, udah overload nih, belum di delete yang nggak penting-penting say ya. Itu dalam podcastnya itu disebutkan bahwa Bang Pablo itu melakukan gugatan ke pengadilan ya, perdata untuk 3 pihak ya, Bang Densu, pihak yayasan sama si Agusnya ya, itu perdatanya. Tapi ada juga pelaporan pidananya ke Agus ya. Sebenarnya dalam konteks di sini kita melihatnya itu bukan berarti apa ya, tidak manusiawi gitu ya, maksudnya melaporkan orang yang sudah kena musibah, enggak sama sekali. Justru dalam pelaporan itu nanti kan ada mediasi ya kan. Nah, diharapkan dalam mediasi tersebut lah ya kan, itu si Agusnya bisa sadar gitu sih. Dan ini sekarang tuh udah polling yang dibuat itu ya, ya harus diajukan ke pengadilan ya kan, diajukan ke pengadilan biar pengadilan yang memutuskan gitu guys ya. Jadi untuk memperkuat polling tersebut guys ya, untuk memperkuat polling tersebut, kalian para donatur yang belum mengisi polling ya, tolong ya isi polling. Suara kalian tuh sangat-sangat berarti guys ya, yang ada di suaraku apa itu. Nah, itu isi, lengkapi gitu loh, lengkapi ya guys. Jadi karena polling itu tuh kayak bermaterainya kuat ya kan, itu kan surat kuasa, dan Bang Pablo sendiri pun itu sudah kayak Zoom meeting, ada pertemuan gitu ya, jadi itu sah ya guys. Tapi kesimpulannya adalah ya memang dua sosok ini adalah dua sosok yang mulia hatinya. Walaupun sudah berseteru sedemikian lama, berbulan-bulan sampai 2 bulanan ya kan, itu orang sakit dia anggurin. Aduh, gemes gak sih gue
Ya kan, coba dengerin dari awal tuh ya kan, nggak apa-apa uangnya di yayasan ya kan, emang dari awal begitu. Dari podcastnya Bang Densu kedua kan udah selesai ya kan. Dari podcastnya Bang Densu kedua tuh udah begitu Bang. Ya, podcast Bang Densu kedua tuh udah begitu. Uangnya dikelola yayasan. Pengobatannya nanti uang dari yayasan. Udah pengobatan dulu aja. Ya, sekarang apa? Ya, jadi ya udah. Mudah-mudahan ini udah mengerucut nih ya kan. Para donatur udah turun tangan. Karena memang ini adalah uang mereka. Ya, adalah uang para donatur. Itu guys. Ya, jadi satu lagi nih yang mau aku kasih tahu ya. Satu lagi mau gua kasih tahu, kalau kalian menerima uang ya dari siapapun yang salah transfer, jangan asal kalian pakai. Ya, jangan asal kalian pakai karena itu ada undang-undangnya, guys. Ya, ada undang-undangnya. Jangan asal pakai. Ya, dah, gitu aja deh, ya. Ada lagi yang gue inget tuh yang ekstrim tuh, soal donor-donoran lah. Ya kalian nonton deh podcastnya. Ya kalian nonton podcast nih Bang Densu dengan Bang Pablo itu bagus banget. Dan gue jadi oh ya gitu, jadi tahu. Oh kenapa begini kan, kita pada bingung. Kenapa Bang Pablo keluar dari kuasa hukumnya Novi? Nah di situ dibahas. Ya di situ dibahas. Jadi kalau gue ngomongin tuh kepanjangan guys ya, kepanjangan karena otak gue nggak bisa menampung begitu banyak. Lo bayangin 1 jam mau dibikin jadi 10 menit kagak bisa guys. Ya panjang. Cuma gue kasih tau intinya aja ya, intinya mereka masih berhati mulia. Oke? Jadi di sini gue bakal ngerangkumin buat kalian guys. Di awal podcast Pablo bilang hukum tertinggi adalah hukum moral. Tapi kalau kata gue, zaman sekarang hukum tertinggi adalah hukum viral, ya. Dan Pablo itu kan memasukkan nama Denny Sumargo ke dalam daftar nama tergugat. Ya, jadi Denny Sumargo tuh ngebecandain si Pablo, dibilang gini nih, gara-gara lu nih, abis ini gue bakal dipanggil sama polisi, gitu. Beda sama kubu sebelah, bercandanya lebih ngeri, didatengin ke Mensos, pura-pura gak bisa bangun, kayak seakan-akan udah bukan mau dipanggil polisi lagi, tapi kayak udah mau dipanggil Tuhan. Beda gitu bercandanya. Lalu Pablo juga bilang bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan, kalau gue wakil setan guys. Jadi biar dosa-dosa gua aja yang tanggung ya. Gua yang ngejulit demi kalian semua. Kalian bagian BNN aja, bagian nyimak-nyimak, oke? Jadi ya itu guys, harapannya persoalan ini tuh dibawa ke pengadilan supaya cepat kelar gitu. Syoknya adalah ketika Pablo bilang dia itu melaporkan Agus ya atas dugaan penggelapan. Buset, Gus, udah mata lu itu gelap, sekarang lu malah kena kasus penggelapan lagi. Pokoknya nanti aliran dana dari si Agus ini tuh bakal ditelusuri gitu loh. Tapi ngomong-ngomong soal aliran dana gue juga lagi seret. Bete banget ya, bete, tanggal tua bete. Lalu soal polling terakhir itu guys, ternyata yang bikin itu Pablo sebagai landasan hukum supaya dia tuh bisa mengajukan ke pengadilan. Jadi kalau dipikir-pikir polling ini mirip sama helikopter ya, ada landasannya ya. Pokoknya menurut Pablo ini tuh satu-satunya jalan lah. Terus gue ingetin sama kalian, jangan lupa jalan-jalan ya, healing, karena gue udah tau lah kalian akhir-akhir ini pasti stres berat gara-gara kasus Agus. Dan ternyata ketika Pablo cek itu, hasil total pollingnya adalah 537 kuasa yang sudah didapat gitu. Dan bahkan masih bisa bertambah lagi, jadi kayak sekitar 600 lebih. Dan polling atau surat kuasa elektronik ini tuh udah memenuhi syarat ya guys buat dibawa ke pengadilan. Dan lu tahu nggak syoknya apa lagi? Ternyata si Pablo ini tuh niat banget sampai dia itu ada telepon, ada Zoom meeting, ada ketemu sama 537 donatur ini loh. Buset. Kalau gue sih nggak muluk-muluk, gue cuma pengen ketemu Farhad Abbas aja. Gue pengen tantang tinju. Densu aja sampai merinding loh denger kalau Pablo itu nemuin donatur sebanyak itu. Ya sama kayak kita pas ngeliat berita Agus, kita juga merinding sebadan-badan.
ya kan? Sama. Lalu shocknya lagi ada satu donatur yang sampai bilang ke Pablo tuh gini. Awalnya dia itu ikhlas kasih donasi ke Agus. Tapi setelah tahu kejadiannya kayak gini, mending uang itu dibuang ke laut. Buset. Gua takut ditemuin sama Paus terus dia belanja ke minimarket. Masuknya gimana ya, kagak muat. Ya, padahal kalau menurut gua yang harusnya dilempar ke laut itu ya Agus buat makan hiu. Kalau gua sama laki gua mah I love you. Garing ya. Nah, di polling itu atau surat kuasa elektronik itu kan ada 3 choice ya. Yang pertama untuk Agus, yang kedua untuk diberikan ke yang jauh lebih membutuhkan, terus yang ketiga dikembalikan ke para donatur. Tapi kalau kita baca di deskripsi situ tertulis bahwa kalau ada donatur yang tidak bisa mengisi, maka uang tersebut dianggap sebagai pengumpulan uang dengan cara melawan hukum atau masuk ke namanya PUB. Gua taunya PUBG atau PUBG. Kalau yang ini PUB, guys. Jadi saat dimasukkan semua hasil polling itu, maka uang yang 1,5 eman ini tuh bakal terkunci di pengadilan, guys. Lalu berdasarkan pengecekan mutasi rekening, ada sekitar 200 jutaan yang gak jelas penggunaannya kemana. Ya gimana ya? Gimana penggunaan duitnya kagak jelas. Orang yang si nerima duit aja juga agak ini kagak jelas. Lalu nanti si Agus ini tuh bakal ditanya-tanyain, guys. Jadi uang itu digunakan untuk apa? Berobat atau untuk apa? Jadi nanti yang menilai jawaban Agus dan memutuskan kelanjutannya bakal gimana adalah majelis hakim ya, guys. Aduh Gus, udah bener dari awal pas lu dapet duit itu lu di rumah gabung sama majelis taklim, bukan begini. Jatuhnya malah ketemu majelis hakim. Aduh. Intinya kalau hakim memutuskan uang itu diberikan kepada yang jauh lebih membutuhkan, si Agus ini gimana pun ceritanya harus ngeganti, guys, atau ngebalikin uang itu ya seperti total semula sekitar 1,5 eman. Puyeng nggak loh Gus? Puyeng. Kemarin pura-pura puyeng, gua rasa setelah lu denger video gue ini lu puyeng beneran. Tapi lucunya nih di tengah-tengah podcast tuh si Densu ada bilang dia ngerasa bersalah gitu. Yang lebih lucu lagi si Pablo. Jawabannya malah gini nih. Dia bilang, "Ya emang gua di sini sengaja kok bikin lu depresi dan merasa bersalah." Hey, Pablo, yang lebih depresi itu adalah gua dan para netizen. Ya, gitu. Tapi guys, soal pelaporan si Pablo ke Agus itu arahnya itu bukan ke pidana ya, tapi mengajukan gugatan melawan hukum. Jadi nanti si Agus itu nggak mungkin dihukum di pengadilan tuh dengan hukuman fisik atau penjara gitu, nggak. Lebih ke pertanggungjawaban moralnya aja gitu. Dan baiknya si Pablo ini ya, kalau memang nanti hasil dari pengadilan itu merugikan Agus, si Agus nggak dapet apa-apa sama sekali nih. Misalnya si Pablo mau keluarin uang pribadi buat Agus gitu. Kurang apa lagi sih lu Agus? Gua aja sekarang lagi seret kagak megang duit biar cuma goceng. Lu hari-hari acting lu jadi orang cengeng. Lalu si Densu nanya nih, kalau Pablo jadi kuasa hukum Agus terus dibikinin story sama Tenovi kayak kemarin-kemarin gitu, ya si Pablo bakal ngelakuin apa gitu. Nah Pablonya jawab, ya gue bakal temuin orang itu dulu buat mediasi. Nah yang bener tuh memang begitu loh Gus. Mediasi aja dulu, jangan tiba-tiba lu meditasi lo. Meditasi di dalam goa terus cari tuyul, bahaya, dosa. Dan lu tahu ternyata si Pablo ini tuh udah laporin Farhad Abbas. Terus kita lapornya kemana? Kita ini lapornya kemana? Kemarin udah coba ke admin Gerindra, tapi katanya biarin aja kagak usah ditonton. Mampus lah kita, gak ada tempat lapor. Ke Bunda Korla aja kali ya. Ternyata alasan Pablo mundur adalah karena dia tuh gak sependapat sama klausul yang dibikin sama Om Brian. Jadi si Pablo ini tuh mau mundur karena dia mau perjuangkan polling ya, atau surat kuasa elektronik yang udah diisi oleh para donatur. Nah
Sip itu. Lalu di podcast ini si Pablo juga bilang sebagai seorang pengacara harusnya mencari jalan yang terbaik buat kliennya. Kalau kata gue si Farhad ini bukan mencari jalan yang terbaik, dia justru mencari jalan yang berlubang-lubang, jalan yang rusak-rusak. Kayak jalanan yang kagak diurusin sama pemerintah itu loh. Lo tau kagak yang kayak begitu? Bahkan bisa jadi dia ini mencari jalan buntu, kagak pakai mikir gitu endingnya gimana, yang penting viral dulu. Nah lalu si Pablo tuh juga cerita, dia itu ternyata pernah dikatain sama Farhad Abbas ya, cuma mau masuk-masuk TV gitu, pansos. Dan si Pablo bilang kala itu memang ada beberapa undangan TV, cuma dia nggak bisa hadir karena sibuk. Masih mending si Pablo ya, dia setelah bahas di sosial media dia diundang masuk TV. Kalau gua setelah bahas Agus, masuknya masuk ke kamar mandi, mual gua. Dan ternyata lagi alasan kedua dari Pablo kenapa dia nggak menghadiri undangan TV itu karena dia memang lagi mau gedein akun sosmed dia, bukan kayak Agus yang ngegedein egonya. Nah atas dasar itulah guys, Pablo di sosmednya itu lebih vokal gitu, beda sama Agus yang pengen jadi bagian dari grup vokal rockers. Makanya dia kemarin teriak-teriak kan, screaming. Udah pada tahu kan videonya yang dia teriak-teriak, hidup Pak Brian, kenapa seluruh dunia membenci saya? Nah itu, dia pengen bikin album lagu dari situ. Nah kita kan udah tahu ya, Farhad Abbas sama Pablo ini berseteru, bahkan mereka dulu tuh sempat bekerja sama. Dimana si Pablo ini adalah kliennya Farhad Abbas gitu. Dan ternyata Farhad itu pernah bilang ya, bahwa Pablo itu ditetapkan sebagai tersangka karena menghilangkan barang bukti. Padahal tuh enggak guys. Barang buktinya tuh kagak hilang. Jadi itu cuma fitnah guys, barang buktinya nggak hilang. Tapi kalau drama kalian ini nggak kelar-kelar, yang ada nyawa gua lama-lama bisa menghilang nih karena sakit-sakitan. Adalah migrain ya kan, adalah tensi naik, asam lambung segala macem ya. Jadi tolong kerjasamanya supaya cepat kelar. Deket lebaran nanti kita mau nonton iklan Marjan, bukan nonton Agus lagi dan lagi.